Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah hari ini, ibadah yang spesial hari ini. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita menghadap ke tahtanya dengan puji-pujian dan ucapan syukur yang berlimpah. Karena kasih-Nya, karena perlindungannya, kemurahan Tuhan memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kami mau membawa hidup kami, segenap hati kami, tubuh jiwa roh kami kepada-Mu Tuhan di hari ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah kebenaran dalam hidup kami. Kebenaran-Mu sanggup menolong kami, mengeluarkan kami dari keterpurukan hidup kami. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu juga akan membebaskan kami Tuhan, dan melepaskan kami dari kuasa kegelapan, dari kuasa yang jahat. Kami percaya Tuhan. Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang datang dengan segenap hati mereka untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, melawat satu persatu dengan hadirat-Mu, memulihkan setiap jemaat-Mu Tuhan saat ini. Biarlah hidup mereka boleh dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Dengan penuh penghayatan kita nyanyikan pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari datang dengan segenap hatimu, katakan Yesus kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku
segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Kami mau tetap menyembah ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan. Kasih-Mu besar. Oh, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami nyanyikan syukur Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu selalu. Biarlah selama ku hidup bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan segenap hatimu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Bapa Surgawi, berkati, urapi pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk boleh menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita sudah belajar 4 langkah pertama bagaimana kita bisa mencapai potensi maksimal kita. Dari langkah awal kita mengenali penghambat, menemukan tujuan hidup, menggali dan mengembangkan potensi, membuat target atau goal setting, sampai yang terakhir, yang kelima ini kita belajar tentang membangun kebiasaan yang unggul. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan dalam banyak bagian menyebutkan dengan sangat jelas ada hubungan yang tak terpisahkan antara kebiasaan dan nasib seseorang. Nasib di dunia ini maupun nasib di dunia yang akan datang. Misalnya kalau kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita menemukan di sana bahwa orang-orang yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang selalu berhasil apapun yang dilakukannya. Disebutkan di sana punya sedikitnya 2 kebiasaan yang baik, 2 kebiasaan yang unggul yang menjadi penunjang keberhasilannya. Kebiasaan pertama adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dan kebiasaan yang kedua adalah bagaimana dia bisa memilih teman bergaul dengan baik. Dia bisa memilih siapa yang pantas untuk memberikan nasihat dia dan siapa yang tidak pantas untuk memberinya nasihat. Dan memang 2 hal ini berhubungan. Artinya orang-orang yang tadinya punya kebiasaan yang baik, suka merenungkan Taurat Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Kalau dia salah memilih teman, salah dalam bergaul, rusak kebiasaannya yang suka merenungkan Taurat Tuhan tersebut. Karena itu jelas Alkitab mengatakan supaya kita berhati-hati dalam pergaulan. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Semua kebiasaan yang baik yang kita bangun bertahun-tahun bisa rusak dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam, kalau kita punya pergaulan yang rusak atau pergaulan yang buruk. Anak-anak muda dan juga sebenarnya tak terbatas dengan usia kita sekalian, pilihlah teman, sahabat di mana engkau bisa menghabiskan waktu dengan orang-orang yang membuat engkau lebih maksimal di dalam Tuhan, yang membuat engkau terpagari. Saya sering sharing dengan teman-teman dalam pemuritan atau mentoring, dalam komit pribadi saya dengan mereka. Saya mengatakan bahwa salah satu pagar tembok perlindungan supaya kita tidak mudah jatuh dalam cobaan, selain kita punya hubungan dekat dengan istri dan anak-anak, kita juga perlu punya yang namanya sahabat rohani. Teman yang kita bisa ajak untuk sharing, berbagi, menceritakan kelemahan-kelemahan kita dan minta dukungan doa. Dan itu sangat menolong sekali Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, mereka yang keluar dari tanah Mesir, dari bangsa Mesir ke tanah perjanjian ada di padang gurun. Mereka yang akhirnya selamat, mereka yang akhirnya tidak dibinasakan di padang gurun
adalah orang-orang yang memang punya kebiasaan unggul. Orang-orang yang tidak punya kebiasaan yang baik, orang-orang yang suka marah, mengeluh, bersungut-sungut, memberontak, rakus, dibinasakan, dimatikan Tuhan di padang gurun. Betapa mengerikannya. Akhirnya mereka tidak mencapai tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Tuhan sudah menjanjikan banyak berkat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tapi seringkali yang membuat kita akhirnya gagal mencapai garis finish atau mencapai apa yang Tuhan janjikan adalah kebiasaan buruk kita. Kualitas kebiasaan kita yang buruk. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita menemukan hamba yang diberi 1 talenta dalam Matius pasal 25 dan hamba yang diundang hadir dalam perjamuan pesta itu punya sedikit persamaan. Persamaan mereka adalah mereka dilempar, sama-sama dilempar ke tempat gelap. Gambaran dari api kekal neraka. Persamaan yang lain adalah mereka sama-sama malas. Malas untuk berdandan, malas untuk mengembangkan diri. Berdandan secara rohani. Karena sebenarnya ketika kita mengiring Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita belum selesai, kita baru mulai. Seumur hidup kita adalah proses kita mendandani manusia batiniah kita. Kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan di usia muda. Itu artinya kita punya kesempatan yang lebih panjang untuk mendandani manusia batiniah kita, karakter kita. Dan tidak ada istilah terlambat juga. Lebih baik terlambat daripada tidak. Kita yang mungkin sudah usia senja, tapi kita masih galak, suka marah-marah, masih genit, kasar. Kita masih sering tidak jujur. Kita masih mencintai dunia ini. Tuhan beri kesempatan kita untuk berbenah diri. Dari Yudas Iskariot kita juga belajar. Dia tidak finishing well. Dia akhirnya murtad. Dia akhirnya menjual Tuhan, menjual gurunya. Karena kebiasaannya mencuri uang kas yang Tuhan percayakan kepadanya. Samuel Smiles pernah mengatakan, taburlah pikiran maka engkau akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan maka engkau akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan maka engkau akan menuai karakter. Dan taburlah karakter maka engkau akan menuai nasib. Dari pikiran lahir perbuatan. Perbuatan yang dilakukan terus menerus berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan seseorang membentuk karakter seseorang dan karakter seseorang menentukan nasibnya. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jangan pernah main-main dengan kebiasaan karena kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter akan menentukan nasib kita. Saya berdoa kita mulai serius. Saya berharap kita mulai serius untuk menyediakan energi, waktu, potensi kita demi melatih kebiasaan-kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang unggul. Di pemuritan Save My Soul modul 2 kita belajar khusus tentang melatih kebiasaan spiritual seperti berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, merenungkan ayat-ayat kunci, penggalian Alkitab pribadi, bersaksi, memberi, melayani pekerjaan Tuhan dan yang lain-lain. Ada beberapa kebiasaan lain yang dicatat di dalam Alkitab yang sangat mempengaruhi nasib seseorang. Yang pertama adalah rajin. Amsal pasal 12 ayat 27 mengatakan orang malas tidak akan menangkap buruannya,
tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, rajin. Rajin dalam hal apa? Harusnya dua-duanya, dalam hal spiritual, mencapai hal-hal spiritual, maupun rajin dalam hal-hal material, mencapai hal-hal material. Kalau kita rajin cari duit, mencapai hal-hal material, ya kita akan dapat uang. Itu hukumnya. Kalau kita rajin cari Tuhan, mencari hal-hal spiritual, kita akan mendapatkan juga perkembangan pertumbuhan rohani kita. Spiritualitas kita akan kuat. Itu prinsipnya. Jadi harusnya kita tidak pisahkan. Karena kita ini makhluk roh. Bukan hanya tubuh kita ini butuh makan, minum, pakaian secara material, secara jasmani. Tapi tubuh kita atau hidup kita juga memerlukan hal-hal spiritual. Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada seorang tanya sama saya, Pak, kenapa ya orang itu rajin sekali ikut pendalaman Alkitab, doa di gereja, tapi kok susah hidupnya, miskin? Saya tidak tahu, saya bilang. Ada banyak faktor. Karena ada orang yang gak usah kerja pun, kalau memang dasar orang tuanya kaya, dia langsung kaya. Dapat warisan kekayaan dari orang tuanya. Sebaliknya, ada orang-orang yang memang kurang beruntung. Betapapun dia bekerja dengan keras, dia masih saja miskin. Karena memang dia gak punya banyak fasilitas, kurang beruntung. Kalau ada orang-orang percaya yang tidak makan, kelaparan, kita jangan gampang menghakimi. Kamu males sih. Kalau ada orang-orang yang lapar datang sama kita, yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah kamu harus memberi makan mereka. Bukan soal mereka itu malas atau tidak. Rata-rata mereka juga sudah rajin. Tapi memang ada juga yang sudah kerja, rajin tapi kurang pintar saja. Alkitab juga mencatat kok bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Minim hasilnya. Kalau kita cuman kerja keras tapi tanpa pengetahuan, tanpa kecerdasan. Oleh karena itu kita perlu punya keterampilan, kita perlu punya pengetahuan yang cukup supaya dibayar mahal juga. Karena kalau kita serba tanggung, pengetahuan kita, keterampilan kita kerja, ya dibayarnya pas-pasan. Dan itu hukum dunia ini. Kita gak boleh marah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin artinya taat pada aturan atau norma. Menurut Alkitab, orang yang taat sama aturan, taat sama norma juga akan diberi kebahagiaan, diberkati. Amsal mengatakan, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang disiplin. Diberkatilah orang yang disiplin. Disiplin waktu, disiplin ngantri, disiplin kalau kita harus mentaati peraturan di jalan. Kalau misalnya kerja masuk jam 8, ya jam 8 seharusnya kita sudah ada di kantor. Sudah absen, jangan jam 8:05. Kalau pulang jam 5, ya pulang jam 5, bukan jam 5 kurang 5. Itu namanya disiplin. Gereja kalau mulai ibadah jam 10, ya saudara datang jam 10. Kalau perlu jam 10 kurang 5. Jangan kalau di kantor kita bisa begitu disiplin, tapi di gereja kita tidak disiplin. Harusnya kita nggak begitu. Pulang juga gitu, ibadah selesai jam 11 misalnya, ya jam 11 selesai doa berkat ya baru pulang. Jangan sebelum doa berkat sudah pulang. Itu namanya tidak disiplin. Kalau janji ketemu orang, ketemu jam 7 ya jam 7. Itu namanya disiplin. Dan disiplin sangat menentukan nasib seseorang. Ada orang-orang tertentu yang tidak mentolerir sama sekali kalau tidak disiplin. Kita harus belajar disiplin. Termasuk misalnya ngantri. Kalau memang semua harus antri, antri dong.
Saya pernah baca satu artikel, seorang guru di Australia mengatakan kami tidak terlalu khawatir kalau anak-anak sekolah dasar kami tidak pintar untuk mengerjakan tugas matematika. Tetapi kami sangat khawatir kalau mereka tidak bisa atau tidak pintar mengantri. Artinya mereka lebih menekankan moralnya daripada sekedar matematika atau hitung-hitungannya. Kan kadang kita terbalik. Orang tua kadang terbalik. Anaknya kalau nilai matematikanya kecil, marah luar biasa. Tapi kalau anaknya bohong, anaknya ngelawan orang tua, malas ibadah, tidak marah. Nggak apa-apalah, kita sudah salah. Dalam antrian tersebut kan kita juga banyak belajar sabar ya. Yaitu giliran orang lain ya orang lain yang duluan. Terus waktu ngantri kan ada waktu di mana kita nggak ngapa-ngapain. Belajar memanfaatkan waktu senggang dengan membaca dan banyak yang lain. Nah itu kita perlu mengerti. Kreatif itu penting tapi nggak boleh juga kebablasan. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang kreatifnya kebablasan adalah Saul dan Nadab dan Abihu. Saul ini kreatifnya kebablasan sehingga dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang raja dan hanya boleh dilakukan oleh seorang imam, yaitu membakar korban bakaran. Saudara, ada hal-hal tertentu dalam hidup ini kalau kita kerja misalnya, ada yang namanya batasan-batasan kreativitas. Kalau saudara terhisap dalam sebuah organisasi, entah profit atau non-profit, ada visi, misi, value dari organisasi tersebut yang saudara harus belajar ikuti, entah tertulis entah lisan. Kalau saudara tidak mengikutinya sekalipun saudara kreatif, bukannya dipromosiin malah dipecat ya. Saya kasih contoh. Misalnya seorang punya pembantu, sebutlah namanya Inem. Ya, bosnya ini biasa beli daging dulu sendirian dan kadang-kadang dimasak steak, kadang-kadang dimasak yang lain, rendang atau yang lain. Nah satu kali dia biasa kalau habis belanja, dia taruh di dapur hasil belanjaannya dan dia mandi dulu atau yang mengerjakan yang lain. Betapa kagetnya dia setelah dia di dapur ternyata sudah mencium bau rendang. Ternyata si Inem sudah membuat daging tersebut menjadi rendang. Ini bos marah dan dia tanya sama si Inem, "Nem, daging yang di sini mana?" "Ini bos, saya masak rendang." "Loh kenapa kamu masak rendang? Kamu gak tanya saya dulu?" "Oh, mesti tanya ya bos ya. Soalnya bos saya dulu setiap kali beli daging pasti makan rendang, pasti masak rendang bos." Nah ini kreatif yang kebablasan. Gak tanya dulu, maksudnya kreatif dan proaktif tapi salah. Dan dia bisa kehilangan pekerjaannya, bisa dipecat gara-gara itu. Jadi coba saudara kalau di dalam dunia kerja, bahkan kerja sendiri juga begitu. Saudara sebagai seorang konten kreator mau bikin satu konten untuk YouTube, ya jadi YouTuber misalnya. Saudara kan juga kalau mau bikin sesuatu yang kreatif gak boleh menyalahi hukum. Ada aturan dan norma hukum yang gak boleh dilanggar. Dilanggar, ciduk sama polisi. Kreatif itu baik, proaktif itu baik. Tetapi harus tetap sesuai dengan SOP. Yang terakhir adalah ringan tangan. Alkitab mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kebiasaan untuk berbuat baik adalah sesuatu yang mulia, tapi seringkali kita jemu berbuat baik. Kita sedikit malas berbuat baik. Kenapa? Mungkin saja perbuatan baik kita tidak dihargai atau kita merasa tidak dihargai perbuatan baik kita. Entah itu kepada orang tua kita, anak kita, kepada gereja atau pekerjaan Tuhan, sahabat, teman. Kita merasa mungkin sudah habis-habisan, tapi kok gak ada pujian, kok gak ada rasa terima kasih. Kita tolong orang, bukannya orang itu bersyukur, berterima kasih, malah menjelekkan kita. Kita kemudian jemu berbuat baik.
Kita mundur, kita malas. Termasuk berdoa, melayani Tuhan, bersaksi, dan melakukan hal-hal yang baik yang lain. Sebenarnya mulia. Tapi karena kita jemu berbuat baik, kita mau berhenti. Jangan, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Jangan jemu berbuat baik. Apa yang kau tabur, itu kau tuai. Mungkin orang tuamu tidak bisa memberi engkau warisan banyak. Tapi kalau engkau setia berbuat baik kepada orang tuamu, mencukupi kebutuhan mereka, hormat sama mereka, nanti suatu saat engkau akan menerima janji Tuhan, berkat Tuhan. Mungkin pendetamu, pengurus di gereja tidak peduli dengan dirimu. Setelah engkau melayani Tuhan dan pekerjaan, memberi habis-habisan. Tapi Tuhan yang mereka layani dan engkau layani tidak pernah tutup mata. Dia akan mempertimbangkan semuanya. Sama seperti Tuhan mengingat pemberian Kornelius. Juga pemberian seorang perwira Kapernaum. Demikian juga dia akan mengingat pemberian saudara. Jerih lelah saudara tidak pernah sia-sia. Jangan menyerah dan terus berbuat baik. Saya yakin Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau hal-hal seperti ini, kebiasaan-kebiasaan ini Bapak Ibu lakukan dengan konsisten, tekun, ini hanya masalah waktu. Tuhan pasti akan memberkati saudara. Jika tidak di dunia ini, di dunia yang akan datang, engkau akan menerima kemuliaan. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami diingatkan betapa kami seringkali jemu berbuat baik. Kami jemu melakukan hal-hal yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena seringkali kebiasaan baik kami mungkin seperti tidak ada hasilnya dan tidak dihargai manusia. Tetapi kami diingatkan dalam ibadah hari ini bahwa engkau memperhitungkan semua perbuatan yang kami lakukan. Engkau mencatat dalam buku kehidupanmu setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami memberkati sahabat-sahabat, teman-teman kami yang juga telah membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik dengan melayani pekerjaan Tuhan. Taburan mereka baik air mata, harta mereka, tenaga mereka, kau pasti memperhitungkannya. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, juga bangsa dan negara ini yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit. Tuhan tolong, Tuhan berikan kepada mereka jalan keluar. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, persekutuan ini, biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama ini berkati. Kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.